Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan ini akan mempresentasikan tugas praktikum sumber daya manusia penilaian prestasi kerja. Metode penilaian prestasi kerja. Yang pertama, rating scale. Metode ini cocok digunakan jika hasilnya untuk keperluan seleksi, promosi, pelatihan, dan pengkajian berdasarkan hasil prestasi. Lalu, insiden-insiden kritis. Penilaian melakukan penilaian pada saat kritis saja, yaitu waktu di mana perilaku karyawan dapat membuat bagiannya sangat berhasil atau tidak. Selanjutnya, esai. Penilaian menulis cerita ringkas yang menggambarkan prestasi kerja karyawan. Lalu, work standard. Membandingkan kinerja karyawan dengan standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Kemudian, ranking. Penilaian menempatkan semua karyawan yang dinilai ke dalam urutan ranking. Lalu, Forsyth distribusi. Dalam metode ini, diasumsikan bahwa karyawan dapat dikelompokkan ke dalam 5 kategori, yaitu dari kategori yang paling baik, baik, cukup, buruk, dan sangat buruk. Lalu, Forsyth choice and weight checklist perform report. Laporan ini memerlukan penilaian untuk memilih karyawan mana yang dapat mewakili kelompoknya. Kemudian, behaviorally anchor scale. Penilaian berdasarkan catatan penilai yang menggambarkan perilaku karyawan. Yang terakhir, metode pendekatan manajemen by objective atau MBO. Setiap karyawan dan penilai secara bersama-sama menentukan sasaran organisasi, tujuan individu, dan saran-saran untuk meningkatkan produktivitas organisasi. Cara menyampaikan penilaian positif agar SDM bisa termotivasi, yaitu sistem penilaian prestasi sesuai dengan kebutuhan organisasi, faktor-faktor yang dinilai objektif dan konkret, penilaiannya bebas dari bias, prosedur dan administrasinya seragam, sistemnya mudah digunakan. Hasil penilaian digunakan dalam pengambilan keputusan, sistemnya memungkinkan dilakukan proses peninjauan ulang yang dapat menggunakannya sebagai input, dapat dilaksanakan dengan ekonomis, hasil penilaiannya didokumentasikan. Cara menyampaikan penilaian negatif agar SDM bisa kerja. 1. Fokus pada perilaku saat kerja, bukan pribadi karyawan. 2. Lakukan secara tertutup. 3. Tegaskan harapan perusahaan. 4. Definisikan dan sepakati rencana yang dapat diterima. 5. Harus spesifik. Kesalahan yang biasa dilakukan oleh penilai dalam melakukan penilaian kerja, kurangnya objektivitas. Salah satu kelemahan metode penilaian kinerja tradisional adalah kurangnya objektivitas. Dalam metode rating scale misalnya, faktor-faktor yang lazim digunakan seperti sikap, loyalitas, dan kepribadian adalah faktor-faktor yang sulit diukur.
Penggunaan faktor-faktor yang terkait dengan pekerjaan atau job-related factors dapat meningkatkan objektivitas. Bias halo error. Bias halo error terjadi bila penilai mempersepsikan satu faktor sebagai kriteria yang paling penting dan memberikan penilaian umum baik atau buruk berdasarkan faktor tunggal ini. Kecenderungan memberikan nilai tengah. Kecenderungan memberi nilai tengah atau central tendency terjadi bila pekerja diberi nilai rata-rata secara tidak tepat atau di tengah-tengah skala penilaian. Biasanya, penilai memberi nilai tengah karena ingin menghindari kontroversi atau kritik. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.